Thank God you were spared, Mr. Allison. Sure, ma'am. Good night, Mr. Allison. 3, 4, 1, 2. Thank you, Mr. Allison. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, kita akan kembali mereview film-film klasik yang punya cerita unik dan sangat menarik untuk ditelisik. Film kali ini berjudul Heaven Now Mr. Allison yang rilis pada tahun 1957. Disutradarai oleh John Huston, film ini dibintangi oleh artis cantik Deborah Kerr dan aktor berpengalaman Robert Mitchum. Film yang berlatar belakang Perang Dunia Kedua ini mengisahkan tentang perjuangan seorang biarawati cantik yang terdampar di pulau sendirian. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang marinir Amerika yang sama-sama terjebak di pulau tak bertuan. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Di awal film, kita melihat seorang laki-laki tengah terapung-apung di lautan lepas. Dia adalah Kopral Allison, seorang marinir Angkatan Laut Amerika Serikat yang berhasil selamat. Setelah kapal selamnya digembosi torpedo tentara Jepang di Laut Pasifik. Sudah 7 hari marinir ini terombang-ambing di tengah lautan dan hanya meminum air hujan untuk bertahan hidup. Kopral Allison akhirnya terdampar di sebuah pulau asing di daerah Pasifik Selatan. Saat memasuki sebuah perkampungan, marinir ini sempat heran karena tidak menemukan adanya kehidupan. Namun saat dia mendekati sebuah gereja tua, tiba-tiba dia dikejutkan dengan munculnya sosok wanita berbaju putih sedang menyapu lantai gereja. Sang marinir sempat kaget, dia tak menyangka di pulau asing seperti ini ada seorang wanita cantik yang tinggal di sana. Wanita cantik ini awalnya ketakutan, namun setelah tahu di depannya adalah marinir Amerika, dia langsung menyapanya. Setelah berkenalan, ternyata wanita ini adalah seorang biarawati yang bernama Suster Angela. Dia terjebak di pulau setelah berhasil kabur dari kejaran tentara Kekaisaran Jepang yang membunuh dan menangkap para misionaris yang sedang menuju ke Kepulauan Fiji. Okay. Yes. Dan mirisnya, biarawati ini hanya bertahan hidup sendirian di sebuah pulau yang sudah tidak berpenghuni. Awalnya pulau ini didiami oleh suku lokal dari Kepulauan Fiji. Namun akhirnya mereka terpaksa meninggalkan pulau setelah pasukan Jepang menghancurkan pemukiman mereka. Suster cantik ini sebelumnya tinggal berdua bersama pasturnya bernama Father Philip. Pasturnya diketahui telah meninggal setelah 4 hari tiba di pulau ini. Setelah terjebak di pulau sendirian, biarawati ini hanya menunggu keajaiban, berharap pasukan Amerika bisa datang dan menolongnya. Namun sayang, saat itu kepulauan di Pasifik Selatan hampir sepenuhnya dikuasai oleh tentara Kekaisaran Jepang. Mendengar apa yang diceritakannya, Kopral Allison berjanji untuk membantunya agar bisa keluar dari pulau ini. Dia berencana untuk membuat perahu dari pelampung karet yang telah menyelamatkannya. Beruntungnya di pulau ini, Suster Angela dan Kopral Allison tidak kehabisan stok makanan karena alam sudah menyediakannya. Mereka memanfaatkan hasil pertanian yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya, yang pergi menyelamatkan diri setelah pendudukan Jepang. Di pulau ini buah-buahan sangat melimpah, mulai dari buah pisang, pepaya, mangga, sampai buah kelapa. Cukup untuk bekal persediaan makanan. Sosok Suster Angela adalah pribadi yang periang, polos, dan fanatik terhadap ajaran agamanya. Berbeda dengan Kopral Allison, yang tidak begitu taat menjalankan agamanya. Dia sempat bertanya, kenapa Suster Angela mau menjadi seorang biarawati? Padahal punya wajah cantik dan tentu banyak laki-laki yang suka kepadanya. Di suatu hari, suster cantik ini melihat penyu sedang berenang di bibir pantai. Kopral Allison mengajak Suster Angela untuk menangkapnya. Dia ingin mengajarkan sang suster agar bisa berburu, sebagai keahlian agar mereka bisa bertahan hidup. Dengan alat seadanya, keduanya mulai berlari ke bibir pantai untuk menangkap buruan. Dibantu oleh Suster Angela, Kopral Allison berhasil menjerat kepala penyu. Namun sayangnya penyu ini menyeret mereka sampai ke tengah laut. Kopral Allison terpaksa harus menyelam agar bisa menangkapnya. Setelah tertangkap, akhirnya mereka kembali ke daratan. Daging penyu yang kenyal dan sedikit berminyak menjadi menu santapan lezat di sore harinya. It's a reptile. Namun, di suatu hari saat Kopral Allison dan Suster Angela sedang memperbaiki perahu karet, tiba-tiba
Mereka mendengar pesawat sedang mengintai di atas langit. Ternyata yang datang adalah pesawat Jepang. Kopral Allison mulai khawatir keberadaan mereka diketahui tentara Jepang. Dia pun mengajak Suster Angela untuk balik kembali ke goa persembunyian. He's doing a recon job, like giving us a place to want, so has to spend the next few nights in that cave. Dan apa yang ditakutkan Kopral Allison akhirnya terjadi juga. Sepertinya pesawat pengintai Jepang telah melihat keberadaan mereka. Karena esok harinya pulau ini dibombardir tentara Jepang. Setelah pesawat Jepang pergi, Kopral Allison mencoba keluar untuk melihatnya. Dan ternyata semuanya sudah hancur. Bukan pemukiman warga saja, namun semua tanaman buah-buahan ikut hancur tak tersisa. Bahkan perahu karet milik Kopral Allison ikut hancur terkena sasaran bom. Masalah semakin rumit, karena di dalam goa keduanya tidak menyimpan bekal makanan. Kondisi ini memaksa Kopral Allison berpikir keras untuk mendapat makanan agar mereka bisa bertahan hidup di dalam pulau. Dan keesokan harinya, satuan kompi tentara Jepang mulai merapat ke bibir pantai. Sepertinya mereka akan menjadikan pulau ini sebagai markasnya. Kedatangan tentara Jepang menjadi masalah baru buat Kopral Allison dan Suster Angela. Karena kalau ceroboh sedikit, persembunyian mereka bisa ketahuan. Kopral Allison mengingatkan Suster Angela agar tetap tinggal di dalam goa. Sementara dia akan berusaha mencari bekal buat persediaan makanan. Tentara Jepang yang baru datang langsung menyisir pulau untuk memastikan bahwa tempat ini aman buat dijadikan markas sementara. Beruntungnya mereka tidak menemukan gua tempat persembunyian Suster Angela. Be interned in some perfectly safe place. Di suatu hari, Kopral Allison mencoba menangkap ikan di sela batu karang. Dan dia berhasil menangkap beberapa ikan untuk persediaan makanan. Namun, tiba-tiba, dia kembali dikejutkan dengan kilatan lampu senter dari kejauhan. Rupanya tentara Jepang sedang berpatroli di bibir pantai. Kopral Allison berusaha bersembunyi di balik hempasan ombak agar keberadaannya tak diketahui tentara Jepang. Setelah perahu pengintai pergi, Kopral Allison buru-buru membawa ikan buruannya untuk balik ke dalam goa. Namun sayangnya, Suster Angela menolak makan ikan mentah hasil tangkapannya. Kopral Allison mencoba merayunya agar Suster Angela membiasakan diri untuk memakannya, agar mereka bisa bertahan sampai bantuan datang. Suster Angela sempat mencoba mencicipinya, namun dia sepertinya tak tahan dengan bau amis dari daging ikan. Akhirnya dia memilih untuk tidur meninggalkan Kopral Allison yang sedang lahap memakan daging ikan. Melihat Suster Angela tidak mau makan, Kopral Allison mulai merasa khawatir dengan kesehatannya. Dia pun memberanikan diri untuk mencuri makanan dari tentara Jepang, meskipun resikonya dia harus mempertaruhkan nyawanya. Marinir ini tak punya pilihan lain selain nekat mencuri agar bisa bertahan hidup. Kopral Allison mulai mengendap-endap mendekati barak tentara Jepang, dan akhirnya dia berhasil melewati pos penjagaan. Namun usahanya tidak mudah, karena di dalam barak ternyata tentara Jepang masih berkumpul dan berjaga-jaga. Kopral Allison menunggu waktu yang tepat agar para tentara tidak melihatnya. Setelah memastikan kalau tentara Jepang sudah tertidur pulas, Kopral Allison akhirnya berhasil menggondol sejumlah makanan untuk dibawa kembali ke goa persembunyian. Selain membawa bekal makanan, Kopral Allison menyempatkan membuat sebuah sisir sebagai hadiah untuk diberikan kepada Suster Angela. Dia berharap suster cantik ini menyukainya. Di pagi harinya, Suster Angela terlihat bingung melihat di sebuah batu ada bungkusan daun yang dihiasi setangkai bunga. Sementara di balik batu, Kopral Allison terlihat memperhatikan. Dia menunggu reaksi dari Suster Angela saat membuka hadiah pemberiannya. Meskipun hanya sebuah sisir, sisi romantis Kopral Allison sanggup membuat biarwati cantik ini sangat terkesan. Namun sayangnya, Suster Angela memberitahu Kopral Allison kalau dia tidak bisa menyisir rambutnya. Karena saat disumpah menjadi seorang biarawati, setiap nopis diwajibkan memotong rambutnya agar menjadi pendek. Setelah tahu kalau pemberiannya tak bisa digunakan, Kopral Allison pun menyuruhnya untuk membuangnya saja. Namun Suster Angela tetap ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan buatnya. Kopral Allison sudah tak bisa menutupi perasaannya kalau dia sudah jatuh cinta sama biarawati cantik di depannya. Kopral ganteng ini sempat bertanya, apakah bisa Suster Angela berhenti menjadi seorang biarawati dan hidup menjadi wanita biasa yang bisa menikah dengan seorang laki-laki. If my mind and my heart were not made up. Dengan polosnya, suster cantik ini menjawabnya, kalau sumpah seorang biarawati bukan untuk main-main.
Saat ini dia hanya mencintai Tuhannya, bukan mencintai laki-laki seperti yang dipikirkan Kopral Allison. Mendengar jawabannya, marinir ini terlihat sedikit kecewa. Namun di dalam hatinya dia akan terus berusaha agar wanita di depannya suatu saat nanti bisa membuka hati untuknya. Saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba Kopral Allison dan Suster Angela dikejutkan oleh suara dentuman bom di tengah lautan. Kopral Allison pun keluar dari goa untuk melihatnya. Rupanya telah terjadi perang besar di Laut Pasifik antara Angkatan Laut Amerika dengan armada laut Kekaisaran Jepang. Dentuman bom dan cahaya berkilau terlihat jelas di kejauhan. Setelah suara dentuman itu hilang, Kopral Allison mencoba memeriksa barak tempat peristirahatan tentara Jepang. Mengetahui tentara Jepang telah pergi, Kopral Allison mengajak Suster Angela untuk melihat ke dalam rumah. Rupanya tentara Jepang hanya sementara meninggalkan pulau ini. Semua itu bisa dilihat dari banyaknya persediaan makanan yang masih utuh disimpan di dalam rumah. Tentu saja Kopral Allison tak menyia-nyiakan kesempatan. Ini adalah saatnya untuk mencuri makanan. Sambil menari dan bernyanyi, keduanya terlihat menikmati momen langka tersebut. It's a lovely moon. Akhirnya keduanya memutuskan untuk tinggal di rumah bekas markas tentara Jepang. Keduanya duduk santai sambil menikmati indahnya sunset di sore hari. Kopral Allison terlihat duduk sambil bernyanyi lagu kesukaannya, sementara Suster Angela meluangkan waktunya untuk menjahit pakaiannya. Oh, man. Ma'am, there's something I'd like to say to you. Yes, Mr. Allison. Melihat ada kesempatan, Kopral Allison berpikir, inilah saat yang tepat buatnya untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan suasana yang sedikit kaku, Kopral Allison mulai bertanya, jika seandainya mereka berdua berhasil diselamatkan dan pulang ke Amerika, apa yang akan dilakukan oleh Suster Angela? Seperti biasa dengan polosnya, suster cantik ini menjawab, kalau dia akan merasa senang bisa kembali ke biara lamanya, untuk menjadi pelayan Tuhan sampai akhir hayatnya. Dia berencana akan menjalani sumpah terakhirnya untuk menyelesaikan novisiatnya. Mendengar jawaban darinya, Kopral Allison terlihat sedih. Sebelum biarawati cantik ini melanjutkan pembicaraannya, Kopral Allison langsung to the point. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia mengajak Suster Angela untuk menikah dengannya. Dia ingin menghabiskan waktu dan punya momongan dari suster cantik yang ada di depannya. Mendengar ungkapannya, Suster Angela terlihat berkaca-kaca. Dia sangat tersentuh dengan ajakan tulus dari seorang marinir yang selama ini sangat baik kepadanya. Namun, dia tidak ingin bermain dengan perasaannya. Akhirnya Suster Angela dengan berat hati menolak ajakannya. Dia memberi pengertian kepada Kopral Allison kalau selama ini seluruh cintanya sudah dia berikan kepada Tuhannya. Sambil menunjukkan cincin di jari manisnya, Suster Angela mengatakan kalau dia sudah bertunangan dengan Tuhan sebagai bentuk kesetiaan dari sumpahnya. Dan jika suster cantik ini berhasil menyelesaikan novisiatnya, maka cincin di jari manisnya akan berubah menjadi cincin berwarna emas. Itu artinya dia akan tetap menjaga keperawanan sampai akhir hayatnya. Mendengar jawaban dari wanita yang dicintainya, Kopral Allison tak bisa menutupi kesedihannya. Dia berpura-pura pergi untuk melihat keadaan di sekitar pantai. Sementara Suster Angela terlihat hanya bisa berkaca-kaca. Sebenarnya wanita cantik ini sangat mengaguminya, namun semua perasaan itu harus dia buang jauh-jauh. Sekuat tenaga, suster cantik ini ingin menjaga keimanan dalam hatinya. Siang berganti malam. Kopral Allison dan Suster Angela akhirnya beristirahat di rumah yang ditinggalkan tentara Jepang. Namun, saat mau memasak nasi, tanpa sengaja Suster Angela menemukan satu botol minuman yang disimpan tentara Jepang di dalam sebuah karung. Karena asing dengan aromanya, dia pun memberikannya ke Kopral Allison. Kopral Allison memberitahu Suster Angela kalau minuman yang dipegangnya adalah minuman sake, minuman khas Jepang yang rasanya mirip seperti minuman anggur. Tanpa pikir panjang, Kopral Allison mengajak Suster Angela untuk minum bareng bersamanya. Namun karena minumannya beralkohol, Suster Angela menolaknya. Oh, Karena hatinya sedang galau, Kopral Allison melampiaskannya dengan menghabiskan minuman sake sendirian. Suster Angela sempat melarangnya, namun Kopral Allison sudah terlanjur teler duluan. Saat itulah kata-kata tak sopan mulai keluar dari mulut laki-laki ini. Dia pun mengajak Suster Angela untuk berhubungan intim dengannya. Karena ketakutan dengan kondisi Kopral Allison, Suster Angela memilih kabur ke dalam hutan. Dia sangat sedih dan terpukul melihat kondisi laki-laki yang selama ini dikaguminya. have we, Mr. Allison? Just about now. Melihat wanita yang dicintainya menangis karena ketakutan, Kopral Allison terlihat menyesali perbuatannya. Dia pun mencoba mengejarnya. Karena kondisi di luar sedang hujan lebat, Suster Angela akhirnya jatuh pingsan. Setelah fisiknya terkuras karena harus berlari di bawah guyuran hujan.
Melihat wanita yang dicintainya pingsan, Kopral Allison buru-buru menolongnya. Dia kemudian membawa Suster Angela ke dalam goa, yang sebelumnya dijadikan tempat persembunyian mereka. Biarawati cantik ini terlihat menggigil kedinginan. Karena khawatir dengan kesehatannya, Kopral Allison pun membuka bajunya untuk menghangatkan tubuh wanita yang dicintainya. Dan keesokan harinya, tentara Jepang sudah kembali merapat ke pantai. Sementara di dalam goa, Suster Angela terlihat jatuh sakit. Wanita cantik ini sepertinya terserang hipotermia. Khawatir dengan kondisinya, Kopral Allison nekat kembali mencuri ke dalam barak tentara Jepang agar bisa menemukan kain untuk menghangatkan tubuh Suster Angela. Namun aksinya kali ini ketahuan oleh salah satu tentara Jepang yang memergokinya. Dengan refleks, marinir Amerika ini membekap dan menusuk dadanya. Setelah memastikan tewas, dia menyeret keluar dan membuang mayatnya di celah batu karang. Kopral Allison akhirnya berhasil mencuri beberapa makanan dan selimut untuk menghangatkan tubuh Suster Angela yang sedang sakit demam. Kopral Allison terlihat dengan setia menjaga dan mengurusnya. Saat terbangun, wanita cantik ini terlihat kaget saat mendapati dirinya sedang terbaring tanpa busana, hanya berselimutkan kain yang menutup tubuhnya. Kopral Allison mencoba menjelaskan semuanya. Dia pun meminta maaf karena gara-gara dirinya biarawati ini sampai jatuh sakit. Thank you, Mr. Allison. Namun masalah serius kembali datang saat pasukan Jepang menemukan mayat temannya yang sebelumnya dibunuh oleh Kopral Allison. Tak butuh waktu lama, komandan mereka langsung menyuruh prajuritnya untuk membakar dan menyisir ke dalam pulau. Suster Angela terlihat hanya bisa berdoa, berharap tentara Jepang tidak menemukan persembunyian mereka. Dan rupanya Tuhan masih menjaga keduanya, karena tentara Jepang tak bisa menemukan persembunyian mereka. Dan di siang harinya, Kopral Allison mendengar suara puluhan pesawat menjatuhkan bom di sekitar pulau. Dia pun berlari keluar untuk melihatnya. Marinir ini terlihat menari kegirangan setelah melihat puluhan pesawat melintas di atas langit. Yang datang ternyata pesawat tempur Amerika yang sebelumnya berhasil mengalahkan Jepang di Laut Pasifik. Setelah tentara Jepang hancur dibombardir pasukan Amerika, Kopral Allison dan Suster Angela mulai bingung dengan keputusan masing-masing. Biarawati cantik ini sebenarnya ingin selalu ada di dekat Kopral Allison, yang selama ini begitu baik kepadanya. Sementara Kopral Allison berharap Suster Angela mengurungkan niatnya untuk mengambil sumpah terakhirnya. Dia sangat berharap Suster Angela mau menikah dengannya. Bagi Kopral Allison, ini bisa menjadi pertemuan terakhirnya. Mereka akan berpisah karena punya misi yang berbeda. Untuk terakhir kalinya, Kopral Allison menyatakan niat tulusnya untuk mengajak Suster Angela mau menikah dengannya. Namun sekali lagi sambil menangis, Suster cantik ini dengan tegas menolaknya. Dia sudah berjanji tidak akan melanggar sumpahnya. Karena cintanya bertepuk sebelah tangan, Kopral Allison akhirnya memutuskan untuk kembali bertempur melawan pasukan Jepang. Dia pun mencoba merusak meriam-meriam Jepang yang disembunyikan di pulau tersebut. Namun bom sempat melukai bahunya. Namun akhirnya Kopral Allison berhasil menonaktifkan semua meriam Jepang agar tak sampai digunakan untuk menghancurkan pasukan Amerika. Di akhir cerita, pasukan Amerika mulai mendarat di pulau tersebut. Akhirnya mereka menolong Kopral Allison dan Suster Angela. Setelah melanjutkan perjalanannya ke Pulau Fiji, akhirnya Suster Angela bisa kembali ke negaranya. Dia pun melanjutkan pengabdiannya di sebuah biara. Sementara Kopral Allison telah kembali ke kesatuannya. Dia terus bertempur sampai Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Cerita pun akhirnya selesai. Banyak sekali pesan sederhana yang bisa kita ambil sisi positifnya di film ini. Salah satu pesan yang sangat membekas yaitu tentang kisah cinta seorang marinir bernama Mr. Allison. Meskipun cintanya ditolak, dia tetap membantu dan menjaga Suster Angela dengan sepenuh jiwanya. Itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang menunjukkan sisi baiknya. Begitu juga dengan Suster Angela. Meskipun wanita cantik ini tak bisa membohongi perasaannya, namun keteguhan imannya sanggup menjaga kesucian hati dan tubuhnya untuk tidak melakukan hal yang menyimpang dari keyakinannya. Mungkin sampai di sini dulu alur cerita film kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di film klasik selanjutnya. Hatur nuhun.